Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir pada sesi webinar pagi hari ini, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan belajar bersama tentang bagaimana merancang video interaktif dengan menggunakan Camtasia 2020 gitu. Nah, ini merupakan versi terbaru dari Camtasia. Nah, sebelumnya mungkin barangkali ada yang baru pertama kali bergabung ya pada sesi webinar yang kami selenggarakan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, saya Ningko Yati. Di sini saya akan berperan sebagai moderator pada kegiatan webinar pagi hari ini. Webinar pagi hari ini akan berjalan kurang lebih selama 1 jam ke depan. Kita nanti akan membahas, mengupas tuntas bagaimana merancang video interaktif menggunakan Camtasia, sehingga istilahnya nanti video pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu hasilkan atau teman-teman nanti hasilkan dapat jauh lebih interaktif daripada sebelum-sebelumnya begitu Bapak Ibu, karena memang di dalam Camtasia ini terdapat berbagai macam fitur yang kita bisa istilahnya eksplor lebih dalam pemanfaatannya, sehingga nanti hasil dari video pembelajaran yang kita hasilkan dapat jauh lebih menarik. Ya, sebelumnya Bapak Ibu kami sampaikan mohon maaf untuk pertama kali untuk fitur mikrofon Bapak Ibu untuk sementara kami nonaktifkan, dan nanti Bapak Ibu dapat mengaktifkannya kembali ketika sesi diskusi atau sesi tanya jawab berlangsung. Pada kegiatan webinar pagi hari ini, Bapak Ibu akan dibagi menjadi beberapa sesi, yakni sesi pertama adalah sesi pemaparan materi, kemudian sesi kedua adalah sesi praktik penggunaan dari Camtasia 2020, kemudian yang terakhir adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, pada saat sesi diskusi, Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan dua fitur, yakni fitur percakapan atau bisa juga menggunakan fitur mikrofon. Namun ketika ingin menggunakan fitur mikrofon, mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat raise hand terlebih dahulu, sehingga nanti dipersilahkan untuk mengemukakan pertanyaannya begitu, sehingga nanti harapannya suaranya tidak tumpang tindih antara Bapak Ibu dengan pembicara atau dengan peserta yang lainnya, sehingga nanti jauh lebih bersih begitu hasil dari kualitas webinar pagi hari ini. Karena seperti yang Bapak Ibu tahu, webinar ini akan kami rekam, dan nanti Bapak Ibu dapat mengaksesnya kembali rekamannya di maribelajar.org. Di sana di slash webinar. Jadi di sana ada kumpulan berbagai macam webinar yang dapat Bapak Ibu akses, termasuk untuk aktivitas webinar pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, mungkin untuk menyingkat waktu, mungkin langsung saja ya, kita masuk ke sesi pertama, yakni sesi pemaparan materi, di mana pada sesi kali ini materinya akan disampaikan oleh rekan saya selaku trainer, yakni Mas Rinaldi. Mungkin waktu dan tempat langsung saja saya persilakan kepada Mas Rinaldi. Silakan Mas Rinaldi. Baik, terima kasih Mbak Ning. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kalau kata Mbak Ning itu selamat pagi ya, karena semangat kita masih menggebu-gebu untuk hari ini bersama-sama belajar. Mungkin sudah ada sebagian yang kenal, tapi saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rinaldi. Saya pada kesempatan kali ini akan bertindak selaku trainer ataupun orang yang akan memberikan materi ya pada kesempatan kali ini. Yang mana Bapak Ibu sekalian, kita mengambil tajuk yang cukup menarik dan pastinya sangat dibutuhkan pada era pandemi seperti ini. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa sesi nantinya akan ada sesi pemaparan materi, sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu sekalian dengarkan dengan baik. Kalau misalnya ada yang tidak atau misalnya kurang paham ya, bisa nanti ditanyakan melalui kolom chat maupun nanti bisa menggunakan raise hand dan menggunakan mikrofonnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Rinaldi, mari kita mulai. Tajuk kita yaitu merancang video interaktif dengan TextMate Camtasia. Jadi yang akan kita gunakan adalah TextMate Camtasia 2020. Jadi nanti yang versi 2020-nya yang akan kita gunakan. Oke Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin menjelaskan apa harapan ataupun tujuan yang akan kita capai setelah Bapak Ibu sekalian mengikuti webinar pada kali ini. Yang pertama,
Bapak Ibu sekalian nanti dapat memahami konsep video interaktif ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dapat untuk memahami bagaimana sih sebenarnya video interaktif itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian nanti setelah memahami konsep dari video interaktif, Bapak Ibu sekalian nanti dapat mengaplikasikan konsep yang sudah kita punya tadi ya ke dalam video pembelajaran yang kita akan buat nantinya. Jadi nanti kita akan belajar konsepnya, setelah itu nanti kita akan coba untuk membuat videonya, pengaplikasian dari konsep yang sudah kita pelajari tadi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian nanti dapat menggunakan Camtasia untuk membuat video interaktif. Nah, ini tajuk besar kita ya, membuat video pembelajaran dengan menggunakan TextMate Camtasia. Jadi nanti yang akan kita gunakan adalah Camtasia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa di dalam proses belajar seorang peserta didik ataupun kita sebagai pendidik pun ada beberapa mode ataupun ada beberapa gaya belajar dari setiap orang ya. Dan gaya belajar setiap orang itu Bapak Ibu sekalian pasti berbeda-beda. Bahkan antara yang mungkin saudara saja itu berbeda. Apalagi peserta didik kita yang berada di dalam kelas yang mungkin mereka tidak ada ikatan keluarga atau misalnya tidak ada hubungan apa-apa, pastinya akan lebih banyak lagi variasi yang terdapat di dalam kelas kita. Pertama Bapak Ibu sekalian, ada siswa itu yang gaya belajarnya menggunakan visual. Jadi mereka lebih suka ataupun lebih ibaratnya lebih mudah memahami suatu materi belajar dengan menggunakan visual ya, dengan menggunakan visual, contohnya video ya, dengan video. Ada juga dari peserta didik kita yang mungkin lebih paham ketika mereka itu melihat ataupun belajar dengan menggunakan audio. Jadi nanti dengan audio saja mereka bisa untuk memahami materi belajar. Biasanya peserta didik yang suka dengan audio ini biasanya akan merekam pendidik atau kita sebagai seorang pendidiknya akan direkam oleh mereka ketika kita menjelaskan suatu materi. Nah, biasanya peserta didik yang menggunakan audio belajarnya seperti itu. Karena apa? Mereka nanti akan mengulang materi belajar yang sudah mereka rekam tadi. Ada juga peserta didik itu yang ketika belajar mereka lebih condong ataupun lebih suka ketika mereka membaca. Nggak suka dengan audio, nggak suka dengan video. Jadi mereka lebih suka ketika mereka membaca. Karena dengan membaca mungkin alasannya pertama lebih cepat mereka dapat memahami atau lebih banyak mereka dapat memahami suatu ilmu. Karena tidak harus menggunakan video, mengurutkan dari awal ataupun menggunakan audio karena tidak harus menggunakannya atau mendengarkannya dari awal. Tapi kalau misalnya mereka belajar dengan membaca, mereka akan mudah memulai dari mana ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada gaya belajar itu yang kinestetik ya, yang ibaratnya ini pembelajaran yang satu-satunya Bapak Ibu sekalian yang dapat membuat gaya belajar yang aktif, atau misalnya ada gerakan ataupun ada interaksi antara yang belajar dengan yang memberi bahan ajar. Nah, ini jenis pembelajaran yang aktif. Sedangkan yang tiga tadi, membaca, melihat, mendengar, itu adalah pembelajaran yang pasif ya. Jadi kita sebenarnya Bapak Ibu sekalian, memang pembelajaran yang pasif ini lebih condong ataupun lebih sering kita gunakan ya. Ada yang kita hanya melihat saja, ada yang cuma mendengar saja, ada juga yang cuma membaca saja. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan lupakan ketika suatu materi belajar itu harus ada yang namanya pembelajaran yang aktif, ada kinestetiknya, ada umpan baliknya, ada kolaborasinya, ada interaksinya antara peserta didik dengan pendidik yang ada. Sekarang kita coba untuk bandingkan Bapak Ibu sekalian antara pembelajaran yang pasif dengan pembelajaran yang aktif. Pertama kita coba dulu. Ini penelitian yang dilakukan oleh Tech Online ya. Ini ada sumbernya, nanti silakan Bapak Ibu sekalian untuk lihat
Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, pembelajaran yang pasif, ya, ketika mereka menggunakan mode belajar dengan cara membaca, hanya sekitar 10% saja dari apa yang mereka baca itu diingatnya. Ya, jadi cuma sekitar 10% saja yang mereka ketahui. Ya. Kalau misalnya mereka itu mendengar, ya, maka cuma sekitar 20% saja yang mereka dengarkan. Apa yang mereka dengarkan itu, apa yang mereka baca itu mengenai sebuah definisi, sebuah list, atau deskripsi, atau penjelasan. Ya, jadi mereka nanti dapat untuk mendefinisikan, dapat untuk memberikan sebuah list, dapat untuk menjelaskan sesuatu hal yang mereka baca maupun yang mereka dengar, ataupun dapat untuk menjelaskan dari apa yang mereka baca dan apa yang mereka dengar. Ini termasuk dari pembelajaran yang pasif. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu melihat, ya, maka sekitar 30% ingatan yang mereka lihat itu akan ada pada diri mereka. Ya. Dan ketika mereka itu melihat dan juga mendengar, maka sekitar 50% mereka nanti dapat untuk mendemonstrasikan atau ibaratnya mengaplikasikan atau ibaratnya mempraktekkan dari apa yang mereka lihat dan dari apa yang mereka dengar. Ya. Ini beberapa kemampuan yang dimiliki oleh pembelajaran yang pasif. Sekarang kita coba lihat untuk pembelajaran yang aktif. Pembelajaran yang aktif Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu berbicara, ya, berbicara, dan juga ketika seseorang itu menulis, maka 70% mereka akan dapat untuk melakukan beberapa hal. Pertama, bisa menganalisa, kedua dapat untuk mendefinisikan, ketiga mereka dapat untuk membuatnya sendiri, dan yang terakhir mereka dapat untuk mengevaluasi kekurangannya di mana. Sedangkan yang paling bagus Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu dapat untuk melakukannya, maka 90% mereka dapat untuk menganalisa, mendefinisikan, membuat kembali, bahkan untuk mengevaluasi dari apa yang mereka telah pelajari. Ini beberapa keunggulan dari pembelajaran yang aktif Bapak Ibu sekalian. Makanya kebanyakan dari kita ataupun pembelajaran yang ada di Indonesia, kebanyakan baru sampai ke tahap yang pasif ini, walaupun sebenarnya ada beberapa yang sudah ibaratnya menerapkan pembelajaran yang aktif, tapi kebanyakan dari pembelajaran yang ada di Indonesia masih fokus pada sebuah definisi, atau misalnya masih fokus untuk menjelaskan atau misalnya mendemonstrasikan, bukan membuat dari awal. Kebanyakan seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ini hal yang akan coba kita capai, bagaimana caranya biar nanti peserta didik kita dapat menggunakan pembelajaran yang aktif ini, dan kita di dalam kelas lebih leluasa dan lebih enak lagi untuk memberikan pembahasan ataupun suatu materi kepada peserta didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kesulitan ketika kita menerapkan pembelajaran aktif tadi, ya, apalagi di era pandemi ini. Ya, karena kita tahu sampai sekarang kita belum tahu bagaimana kondisi kita selanjutnya, bagaimana penanganan COVID ini, kita belum tahu bagaimana dan kapan berakhirnya, kita juga belum tahu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pembelajaran daring adalah satu-satunya pilihan yang dapat kita gunakan untuk melanjutkan proses belajar. Tapi ada beberapa kendala. Kendala pertama ada 2D, 2 dimensi. Kenapa? Biasanya Bapak Ibu sekalian kita melakukan proses belajar itu di dalam kelas, tatap muka, face to face dengan peserta didik kita. Tetapi karena era pandemi seperti ini, pembelajaran sekarang langsung berubah dari yang semulanya adalah tatap muka 2 dimensi menjadi sekarang video saja, melihat video. Jadi kebanyakan malah dari peserta didik kita ya udah dihidupin videonya, malah ditinggal pergi itu ada. Ya, itu bukan hal yang menjadi rahasia lagi, tapi itu udah diketahui oleh semua orang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, gimana caranya kita biar mengengage, menarik perhatian dari peserta didik kita, biar mereka ketika belajar walaupun mode daring, mereka masih bisa aktif belajarnya. Ya, jadi nanti ada tanya jawabnya, mungkin ada ibaratnya memberikan
feedback kepada kita ataupun kepada peserta didik yang lainnya, sehingga nanti belajarnya itu lebih aktif. Yang kedua, masalah yang kita hadapi yaitu 2C, ya, terbatasnya kolaborasi dan komunikasi, collaboration and communication. Ya, dikarenakan interaksi yang terbatas menggunakan sistem conference. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena adanya dua keterbatasan ini, pertama yaitu kita tidak dapat melakukan proses belajar secara tatap muka, yang kedua kita tidak dapat melakukan kolaborasi dan komunikasi secara langsung. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan mode pembelajaran daring. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita menerapkan active learning ini secara daring? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Karena nggak mungkin kita harus belajar ataupun peserta didik kita harus belajar secara pasif terus. Kita kasih materi belajar, silakan baca sendiri, itu tidak mungkin. Karena peserta didik itu juga butuh untuk dibimbing Bapak Ibu sekalian ya. Makanya kita itu dibilang sebagai pendidik bukan pengajar. Ya, kalau pengajar sebenarnya ya Google atau Bing itu lebih jago daripada kita. Tapi kalau misalnya pendidik itu beda lagi halnya. Banyak yang mereka transfer ilmu, transfer ibaratnya pengalaman, transfer akhlak, transfer dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali yang kita transfer. Tapi bagaimana caranya kita menerapkan active learning ini? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, yang paling bagus ya, yang paling ibaratnya worth it ya, kalau bahasa sekarangnya, kita menggunakan video. Kita menggunakan video, tapi kita kombinasikan dengan sesuatu hal yang interaktif. Sehingga nanti di dalam videonya ya, terdapat hal-hal yang membuat peserta didik kita itu lebih tertarik ataupun lebih ibaratnya memperhatikan apa yang sudah kita jelaskan di dalam video itu. Jadi mereka tidak hanya kita kasih video, ya udah mereka nggak belajar dan nggak mereka lihat. Tidak seperti itu. Kita dapat membuat ataupun memaksa peserta didik kita untuk membuka video itu. Sehingga nanti terdapat interaktivitas di dalam video yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk membuat pembelajaran yang aktif itu tadi, kita juga nanti bisa mengkombinasikan dengan pertemuan sinkron, ya, diskusi, ya, ataupun kolaborasi, aktivitas pembelajaran, ya, bisa menggunakan sistem video manajemen atau Nomia atau yang lainnya mungkin, atau Flipgrid dan lain sebagainya. Ada juga learning hub seperti Microsoft Teams ataupun yang lainnya, itu dapat kita gunakan. Jadi nanti kita punya 2 poin sebenarnya Bapak Ibu sekalian untuk menerapkan proses pembelajaran yang aktif. Pertama, kita membuat sebuah video yang interaktif. Yang kedua, kita mengkombinasikannya dengan pertemuan sinkron, ya, dengan pertemuan sinkron. Ada beberapa langkah yang dapat kita gunakan ya untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita dapat untuk buat video pembelajaran ya mengenai topik ataupun capaian pembelajaran yang hendak kita sampaikan. Yang kedua, kita dapat menambahkan aspek interaksi, contohnya kuis di dalam videonya atau misalnya hotspot ya, nanti ataupun aspek-aspek yang lainnya sehingga nanti akan membuat peserta didik kita lebih tertarik dengan video yang sudah kita buat. Yang terakhir, langkah yang terakhir untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, kita dapat mensinergikan dengan aktivitas pembelajaran. Contohnya, mengintegrasikan video ke sistem pembelajaran seperti Microsoft Teams, ya. Terus nanti juga ada Nomia tadi, atau misalnya di Flipgrid dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti kita buat videonya, kita tambahkan aspek interaksinya, dan dapat kita sinergikan, integrasikan dengan aktivitas pembelajaran yang lainnya. Sebentar Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah video yang bisa kita lihat bersama. Ya, sebentar. Looking to make your first video? You don't need a big budget or fancy editing skills to make an effective tutorial, product demo, or training video.
Simply record your screen and add a few effects. With Camtasia, you can make engaging videos quickly and confidently. Record anything on your computer screen: websites, software, webinars, presentations, or bring in your own files. Create engagement by adding callouts, animations, and transitions, or help your viewers follow along with built-in cursor effects. With a few clicks, you can customize the video to match your brand or style with intros, music, and lower thirds. End up with a professional-looking video your viewers actually watch. Then share directly to your favorite hosting site. With a Camtasia video, you get more viewer engagement and help your audience learn more. If you have video experience or this is your first time making one, we give you everything you need to make a high quality instructional video. Millions of other Camtasia users are creating great training videos today. If you need to share information with video, you need Camtasia. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik, tes. Ya. Baik, seperti itu kurang lebih perkenalan tentang Camtasia ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kita dapat menggunakan Camtasia ini dalam proses membuat video pembelajaran. Pertanyaannya sekarang, bagaimana nanti Camtasia ini dapat membantu kita dalam membuat video dengan mudah, murah, dan profesional ya, dalam mengembangkan yang pertama Bapak Ibu sekalian ada 3 fitur video Camtasia ya. Jadi nanti akan coba itu bukan nantinya. Pertama ada fitur yang namanya kuis. Jadi kita dapat meletakkan kuis di tengah videonya. Jadi nanti ketika video berjalan kita dapat untuk menambahkan kuis di sana. Sehingga nanti peserta didik kita akan kita paksa mereka untuk ibarat menjawab dari kuis yang sudah kita berikan tadi ya. Dan juga nanti peserta didik Bapak Ibu sekalian tidak hanya ibaratnya melihat video saja, tapi nanti ada hal yang mereka pelajari ataupun sesuatu hal yang dapat mengukur kemampuan belajar mereka ataupun pemahaman mereka sampai di mana. Jadi nanti kita dapat menambahkan yang namanya kuis. Yang kedua ada kursor efek. Kursor efek di sini adalah memberikan aspek visual yang membuat fokus kita ataupun fokus peserta didik kita terhadap video yang tengah disampaikan itu lebih ibaratnya menarik perhatian. Karena apa? Arah dari kursor kita nanti akan diberikan sesuatu hal yang menarik. Apakah itu nanti efek ngezoom, ataukah nanti efeknya itu adalah ada warnanya, ataukah prosesnya nanti itu ada efek gerakannya. Itu nanti dapat kita tambahkan di dalam video ketika kita mengedit dengan menggunakan Camtasia. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian juga dapat menggunakan hotspot. Hotspot di sini kita dapat memberikan tautan ataupun perpindahan navigasi video. Jadi nanti kita dapat menambahkan sebuah link di dalam video kita sehingga nanti peserta didik dapat untuk mungkin kita tambahkan materi belajar. Silakan baca di sini. Mereka tinggal klik nanti linknya di sana, mereka langsung diarahkan menuju ke link yang sudah kita tambahkan tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita akan coba untuk mendemokan bagaimana memulai dengan Camtasia. Baik, di sini saya akan coba untuk mendemokan. Pertama, kita masuk ke website dari Camtasia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, di sini sudah ada ya. Saya sudah masukkan di dalam browser. Saya klik di sini textmeet.com, maka kita akan diarahkan menuju ke website dari TextMeet. Di sini banyak sekali sebenarnya ya produk-produk yang mereka punya, tapi yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian ada cuma satu yaitu Camtasia. Jadi nanti kita coba klik di bagian produk ya. Di sini ada beberapa
app yang dapat kita gunakan. Ada yang free trial-nya. Jadi selama 30 hari nanti Bapak Ibu sekalian dapat menggunakannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ataupun institusi Bapak Ibu sekalian tertarik untuk menggunakan produk dari Camtasia ini, nanti Bapak Ibu sekalian dapat untuk mencoba terlebih dahulu kira-kira cocok nggak dengan penggunaan sekarang. Kalau misalnya cocok, nanti dapat Bapak Ibu sekalian upgrade ke versi yang lebih bagusnya dengan fitur yang lebih banyak lagi dibandingkan yang versi trial. Kita klik di bagian sini ada Camtasia, di sini ada Camtasia. Ya. Setelah itu kita akan coba untuk mendownload ya, mendownload Camtasia-nya sehingga nanti Bapak Ibu sekalian dapat untuk membuat beberapa hal ya. Di sini sudah dijelaskan sebenarnya ya hal-hal yang dapat kita gunakan, bahkan di sini sudah disertakan linknya untuk belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian sangat didukung, sangat bagus ya. Kita bisa membuat webinar recording, bisa membuat presentation recording, bisa membuat meeting recording, dapat membuat video tutorial, training videos dan sebagainya, bahkan di dalam Camtasia. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan green screen, itu dapat digunakan dengan Camtasia ini. Baik, di sini dapat kita lihat Bapak Ibu sekalian ada download free trial. Jadi akan kita coba klik di sini adalah yang ini ya, download free trial. Jadi kita klik dulu yang ini, download. Setelah itu nanti baru kita install. Setelah berhasil diinstal, di sini saya akan melihatkan aplikasinya sudah terinstall. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan dua hal. Pertama ada Camtasia yang 2020, yang 2020. Ataupun yang recorder. Jadi sebenarnya sama sebenarnya, cuma di sini Camtasia memberikan aplikasi yang membedakan antara kita tempat mengedit dan tempat kita merekam. Ya, walaupun sebenarnya tetap bisa kita akses dari sini ya, Camtasia recordernya, tapi di sini Camtasia langsung menambahkan dua aplikasi sehingga nanti memudahkan kita untuk memulai apakah kita ingin mengedit videonya ataukah kita ingin merecord layar kita. Jadi punya dua opsi seperti itu. Coba buka Camtasia 2020 yang ini, saya klik. Sebentar saya coba masuk lagi Camtasia. Ya. Ini jadi lagi loading dulu. Ya, kurang lebih Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan awal ketika pilihan sebenarnya. Pertama ada new project, ketika kita ingin membuat project dari awal. Ada new recording ketika kita ingin untuk merecord hal-hal yang ada di layar kita. Yang ketiga ada open project ketika kita ingin membuka project yang sudah pernah kita buat. Yang terakhir ada new from template ketika kita ingin membuat video belajarnya dari template yang sudah ada. Bahkan di sini juga ada beberapa sumber daya belajar yang dapat kita manfaatkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita coba untuk menambahkan aspek interaktif yang ada di Camtasia. Ada tiga hal tadi ya, kita tambahkan quiz, kita tambahkan kursor efek, dan kita tambahkan hotspot di dalamnya. Baik, saya akan coba untuk mendemokan. Saya klik terlebih dahulu untuk di bagian new project, bisa, atau langsung new recording. Saya coba untuk memulai dari new recording. Saya coba untuk memulai dari new recording. Saya klik di sini. Baik. Di sini Bapak Ibu sekalian terdapat ini ya beberapa pilihan yang dapat kita pilih. Pertama untuk screen yang dapat kita gunakan. Ya, screennya mau ukuran yang mana, dimensinya. Setelah itu kamera bisa kita nyalakan ataupun kita matikan. Ya, kebetulan kameranya lagi saya pakai untuk tim seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa untuk menggunakan yang namanya mikrofon. Di sini ada mikrofon. Ya, bisa kita hidupkan, bisa kita matikan juga. Ataupun di sini ada sistem audionya.
Kita coba untuk rekam yang materi ini kita buat ini. Jadi contohnya saya sekarang ibaratnya lagi merekam proses belajar. Jadi nanti peserta didik saya harapannya dapat untuk melihat video saya buat ini. Saya klik di sini ada rec. Ya, kita biarkan terlebih dahulu. Oh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ini ada kita coba nyalakan dulu ya untuk videonya, untuk audionya. Sebentar, ya. Di sini langsung dibuka ketika kita langsung stop videonya, langsung dibuka oleh Camtasia. Ya, ini tampilan yang sudah saya rekam tadi, cuma di sini saya hapus lagi, saya buat yang baru. Saya klik di sini, nanti saya record di bagian kanan atas, kiri atas ada record. Saya mulai untuk merecord. Sebentar, saya klik mikrofonnya nyala, tes, ya. Saya coba untuk klik di sini, mulai merekam, record button. Baik, saya mulai seolah-olah saya buat materi belajar. Baik, siswa-siswi sekalian, ya, mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk belajar bagaimana caranya untuk menambahkan tab recording yang ada di PowerPoint. Pertama, klik di bagian file. Setelah itu kita klik option di bagian sebelah kiri. Klik di bagian customize ribbon. Di bagian main tabs, scroll sampai ke bawah dan kita klik recording. Pastikan sudah tercentang dan kita klik OK. Maka Bapak Ibu sekalian, jika sudah selesai, klik F10. Klik F10, maka videonya langsung dioper atau misalnya langsung dimasukkan ke dalam tempat pengeditan dari Camtasia. Di sini sudah kita lihat, ya, sudah bisa kita cek di sini video yang sudah kita rekam tadi. Baik, di sini Bapak Ibu sekalian dapat kita tambahkan interaktifnya. Di sini saya nggak akan menjelaskan lebih banyak. Sebenarnya kita dapat membuat sebuah video opening yang sangat bagus. Sudah disediakan template-nya. Tinggal kita tambahkan saja mungkin logonya. Atau misalnya kita tambahkan tulisannya, itu bisa dilakukan. Tapi pada kesempatan kali ini saya fokus kepada 3 hal ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti di kesempatan yang lain kita dapat untuk belajar lebih banyak bagaimana cara membuat video belajar ini lebih menarik lagi dengan efek, dengan video opening ataupun dengan animasi-animasi yang lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita praktekkan adalah menggunakan kuis, hotspot, dan juga menggunakan yang namanya kursor efek. Pertama, saya ingin menggunakan yang namanya kursor efek. Jadi nanti video yang sudah saya rekam ini, kursornya akan memberikan sebuah efek sehingga nanti fokus dari peserta didik akan lebih bagus. Caranya kita klik di bagian kanan sini, ada di bagian kiri, mohon maaf, di bagian kiri. Di sini ada beberapa menu yang sangat banyak sekali sebenarnya, tapi yang kita gunakan di sini ada kursor efek. Untuk menggunakan kursornya ada beberapa ya. Di sini ada kursor smoothing, membuat efeknya lebih smooth. Yang kedua ada highlight. Di sini akan memberikan efek warna kuning terhadap kursornya. Yang ketiga ada magnify yang akan memperbesar tampilannya. Yang keempat ada spotlight yang akan menunjukkan warna hitam dan putih ya. Di sini saya coba untuk praktekkan yang highlight di sini. Highlight di sini, saya klik di sini. Bapak Ibu sekalian, langsung bisa kita klik ya. Sebenarnya kalau misalnya belum pernah kita cut videonya, bisa kita klik kanan dan bisa kita klik add to selected video. Karena kita sudah memilih videonya di sini, kita klik add selected to video. Tapi kita bisa untuk menggunakan yang pertama, dapat untuk menariknya di sini ya. Kita klik, kita tahan dan kita tarik seperti ini. Kita arahkan ke videonya. Arahkan ke videonya, maka bisa kita run di sini, kita play. Coba kita perhatikan. Baik, siswa-siswi sekalian, ya, mahasiswa. Videonya sudah ada efek warna pertama, kursornya klik di bagian file, sehingga nanti
Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, peserta didik kita akan lebih fokus terhadap penjelasan yang kita tuju. Ya, ini yang pertama. Bisa juga menggunakan efek yang lain. Contohnya menggunakan efek yang spotlight ini. Kita klik, kita tahan di sini, maka dia akan menggunakan efek spotlight. Tapi di sini kok jadi dua, Mas? Ada yang highlight, ada yang spotlight. Caranya kita hapus satu, mungkin kita hapus yang highlight dulu. Kita klik di bagian bawah sini ada segitiga show effect. Kita klik di bagian highlight, kita delete, maka nanti langsung terhapus untuk efek yang menggunakan highlight tadi. Ini cara untuk membuat video lebih interaktif pertama. Kedua, Bapak Ibu sekalian, kita dapat untuk menggunakan yang namanya kuis. Jadi kita dapat untuk menambahkan kuis di tengah-tengah video. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu sekalian, kita harus menggunakan smart player namanya. Smart player itu dapat nanti kita embed di website di organisasi kita. Moodle juga sudah mendukung hal itu. Kita juga dapat untuk ibaratnya mengembed di website pribadi. Dan kita juga dapat untuk memberikan langsung versi webnya kepada para siswa kita nantinya. Caranya kita klik di bagian sini ada more. Ya, ada more. Di bagian sini ada more. Terus kita pilih namanya interactivity. Interactivity. Kita klik. Baik. Sekarang saya contohkan. Saya ingin menambahkan kuis secara mendadak, secara tiba-tiba di dalam video saya menit ke-12. Saya tinggal tambahkan di sini ada timeline. Ya, di sini ada timeline. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita dapat untuk memilih jenis ataupun tipe dari penugasan yang kita berikan. Ada multiple choice, ada fill in the blank, ada short answer, ada true or false. Jadi bisa kita pilih yang mana. Contohnya, saya ingin membuat multiple choice. Di sini saya tambahkan, contohnya saya tambahkan sebuah pertanyaan, ibu kota Indonesia adalah, ini hanya sebagai contoh ya. Di bawah sini dapat kita tambahkan untuk jawabannya apa saja. Contohnya Jakarta. Kita tambahkan jawaban yang lain lagi, contohnya Semarang. Kita tambahkan lagi contohnya Surabaya. Dan kita bisa memilih jawaban yang mana yang benar. Di sini saya pilih Jakarta. Bahkan kita dapat untuk memberikan feedback langsung kepada peserta didik kita ketika mereka salah menjawabnya. Kita klik di bagian display feedback. Jika salah, kita tambahkan contohnya, mohon dibaca lagi bukunya ya. Contohnya seperti itu. Atau perhatikan lagi videonya. Seperti itu. Jadi nanti dapat kita langsung arahkan ke situ. Atau misalnya jika incorrect lagi dapat kita arahkan ke yang lainnya. Seperti itu seterusnya. Kalau ingin melihat uji coba, kira-kira tampilannya bagaimana? Kita klik di bagian atas sini Bapak Ibu sekalian. Ada namanya see how quiz look to your viewer. Jadi kita klik di bagian sini. Ada bagian untuk previewnya. Jadi nanti akan tampil seperti ini di tengah-tengah videonya. Jadi nanti peserta didik langsung jawab seperti ini, pilih yang mana, bisa submit answer, maka nanti akan dikasih tahu, oh ternyata yang benar itu Jakarta bukan Surabaya, seperti itu. Continue lagi, ya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita dapat menambahkan pertanyaan di dalam ataupun kuis di dalam video kita. Ini yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke tanya jawab, yaitu menggunakan hotspot. Hotspot di sini adalah sebuah fitur yang akan mengarahkan seseorang ketika mereka mengklik di bagian hal yang kita berikan hotspot tersebut. Contohnya, saya tambahkan di sini anotasi. Saya tambahkan di sini sebuah anotasi. Saya tambahkan di sini saja. Ya, di sini saya tambahkan sebuah icon di sini. Ikonnya warnanya itu tulisannya seperti ini. Kunjungi website. Kunjungi website. Tulisannya seperti contohnya saja ya. Kita pilih di sini fontnya mau yang seperti apa. Terus nanti
ya. Arial contohnya, terus nanti ukurannya dapat kita kurangi seperti ini. Dan ketika nanti peserta didik kita ya klik di bagian kunjungi website ini, maka langsung akan diarahkan ke website tersebut. Caranya dapat kita klik di bagian more, di sini ada more, kita tambahkan di bagian sini ada visual effect. Kita scroll ke bagian paling bawah, kita klik interactive hotspot, kita klik dan kita tahan ke bagian sini, ke bagian sini, ataupun langsung ke bagian bawah ini juga bisa. Maka di bagian sini akan muncul interactive hotspot di bagian kanannya. Kita klik di bagian URL, kita tambahkan nanti alamat link yang akan kita tambahkan. Ketika diklik maka akan dibuka sebuah browser ya. Coba kita tes, kita coba tes ya. Maka ketika kita tes akan mengarahkan langsung ke sini, ke arah dari website yang sudah kita tambahkan di dalam hotspot tersebut. Jika sudah selesai materi belajarnya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di sini kita tidak membahas secara keseluruhan. Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin di kesempatan yang lain kita dapat belajar lebih banyak lagi tentang Camtasia TextMint ini. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 3 hal ini saja. Maka nanti ketika sudah selesai kita klik share, kita dapat memilihnya. Di sini ada local file, screencast, Naumia, TextMint video review, Vimeo, YouTube, Google Drive, atau custom production sendiri. Di sini saya coba untuk pilih local file. Saya pilih di sini, bisa dipilih yang ini ya. Kalau misalnya mau menggunakan kuis atau misalnya mau menggunakan interaktif yang lain tadi, silakan menggunakan yang smart player ini, yang smart player. Di antara ketiga ini pilih aja salah satu, mau ukurannya seperti apa. Di sini saya coba untuk pilih yang ini, saya klik next. Di sini kita dapat untuk juga menggunakan Chrome ya. Bagi yang tahu Chrome ya, kita dapat untuk menggunakan Chrome untuk menggunakan video belajar kita ini. Jadi nanti quiz resultnya nanti menggunakan Chrome itu dapat digunakan. Untuk lebih jauhnya nanti mungkin kita harus membahas lebih banyak lagi Bapak Ibu sekalian ya untuk yang masalah Chrome ini nanti. Nanti ketika sudah selesai kita klik next ya. Oh ya, di sini dimasukkan dulu nanti ya untuk resultnya. Jadi untuk hasil dari kuis yang sudah kita berikan tadi nanti dikirim ke mana? Ya, nanti dikirim ke mana? Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Di sini saya coba klik next dulu. Saya tambahkan namanya video belajar pertama. Di sini di tempatnya di sini dan saya klik finish. Maka kita tinggal tunggu render. Maka video kita langsung jadi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita masuk saja ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya persilahkan ke Mbak Ning. Silakan Mbak Ning. Ya, oke. Terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya yang luar biasa sekali. Ya, Bapak Ibu, kita sudah membahas ini ya, membahas 3 fitur interaktif yang ada di dalam Camtasia yang dapat kita manfaatkan untuk membuat video pembelajaran berjalan jauh lebih interaktif daripada seperti biasanya. Tadi tadi ada 3 yang dibahas ya Bapak Ibu, mulai dari apa saja tadi? Mulai dari kuis, kemudian ada cursor effect, kemudian ada hotspot. Nah, silakan Bapak Ibu, barangkali dari penjelasan Mas Rinaldi ada pertanyaan, bisa disampaikan saja di kolom percakapan atau juga bisa disampaikan menggunakan fitur mikrofon. Namun ketika Bapak Ibu ingin menggunakan fitur mikrofonnya, mohon Bapak Ibu dapat raise hand terlebih dahulu begitu. Nah, Bapak Ibu, sembari menunggu Bapak Ibu mengajukan pertanyaannya, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat memberikan umpan baliknya pada kami ya Bapak Ibu ya, nanti di akhir sesi begitu melalui tautan yang sudah kami sampaikan di kolom percakapan. Nah, di sana Bapak Ibu bisa langsung akses saja begitu di sana di tautan di go.maribelajar.org/feedback. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu setelah mengikuti atau setelah menyelenggarakan kegiatan hari ini, kami dapat terus berkembang dalam penyediaan pelatihan selanjutnya. Ya, Bapak Ibu barangkali ada yang tertarik nih begitu untuk implementasi Camtasia untuk institusinya, nanti juga bisa kontak kami Bapak Ibu, karena istilahnya
Camtasia ini Bapak Ibu tersedia untuk berbagai macam institusi. Bapak Ibu bisa digunakan untuk berbagai macam institusi, baik itu institusi pendidikan, kemudian juga ada juga institusi bisnis, dan kemudian ada individual, government and non-profit, itu juga ada begitu. Nah, namun juga misalkan Bapak Ibu ingin melanggan yang untuk education, yang untuk institusi Bapak Ibu, harganya juga variatif sekali Bapak Ibu, juga cukup murah begitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melanggan lebih dari 25 lisensi begitu, nanti akan jauh lebih murah daripada Bapak Ibu melanggan 1 atau sampai 4 lisensi saja begitu. Jadi ini kan juga bisa dimanfaatkan gini untuk Bapak Ibu untuk melakukan inovasi pembelajaran, penyediaan sumber daya belajar di institusi Bapak Ibu begitu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom percakapan atau juga bisa raise hand. Nah, ini kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin belajar lagi tentang Camtasia, Bapak Ibu bisa akses ini tautannya di sana. Misalkan untuk online learning-nya bisa akses di textmeet.com/academy.html. Kemudian juga untuk video, untuk sumber daya yang lainnya juga bisa diakses di textmeet.com/download/camtasia. Nah, untuk premium training ataupun pembelian lisensi dari Camtasia nanti bisa hubungi care@maribelajar.org begitu. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan saja di kolom percakapan atau bisa raise hand. Tadi sudah ada 3 hal fitur menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau misalkan kita explore semuanya hari ini waktunya juga tidak cukup ya Bapak Ibu karena hanya 1 jam saja. Jadi memang perkenalan terlebih dahulu. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu ingin tertarik pelatihannya, nanti bisa kontak kami atau pengen, mungkin kan juga tadi sampaikan juga oleh Mas Rinaldi ini kan ada versi trialnya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa kenalan terlebih dahulu dengan Camtasia, penggunaannya seperti apa, sejauh mana sih efektivitasnya untuk membuat konten pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa coba trialnya dulu. Nah, nanti misalkan nanti tertarik, nanti bisa langsung gitu kontak kami gitu. Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan oleh Mas Rinaldi, bisa disampaikan? Tidak perlu malu-malu ya Bapak Ibu ya, karena memang kita konsepnya adalah belajar di sini ya, sama-sama belajar, sehingga tidak masalah jika ingin bertanya begitu. Barangkali Bapak Ibu ingin istilahnya explore lebih dalam lagi tentang fitur dari Camtasia yang lainnya, nanti bisa coba ditanyakan saja. Barangkali Bapak Ibu juga sudah ada yang kenalan nih sama Camtasia, nah itu bisa tuh disampaikan saja di sini, tapi istilahnya mungkin barangkali dari yang udah dikenal, ternyata ada fitur yang masih kurang paham pemanfaatannya, nah itu bisa disampaikan saja Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saya sampaikan kembali Bapak Ibu untuk tidak lupa memberikan masukannya kepada kami melalui tautan yang sudah kami bagikan di kolom percakapan. Di sana bisa diakses di go.maribelajar.org/feedback. Nah, kemudian untuk rekaman aktivitas webinar siang hari ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa akses langsung ke website kami di maribelajar.org. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari dari Ibu Anissa Hakim Mas Rinaldi. Pertanyaannya adalah, untuk kuis apakah kita dapat men-setting skornya dan otomatis menilai Mas Rinaldi? Silakan Mas Rinaldi mungkin bisa ditanggapi. Tes. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bertanya tentang, ya ini cukup menarik sebenarnya ya untuk pertanyaannya. Apakah nanti kita dapat untuk mengatur atau setting ya skor dari peserta didik kita ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau untuk membuat membuat skor tadi itu dapat kita atur, pertama dapat kita hubungkan dengan Scrum tadi,
Atau yang kedua, kita langsung mendapatkan jumlah ataupun skor dari peserta didik kita tadi itu, dan akan dikirimkan ke email kita, ya, akan dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menambahkan sebuah kuis, ya contohnya di sini ada kuis ya, ini saya tambahkan lagi nih, contoh yang ini, answer seperti ini, maka nanti yang akan tampil di peserta didik kita itu kurang lebih ya seperti ini, bisa kelihatan ya, yang ya seperti ini, karena yang akan diberikan, yang akan dikirimkan oleh Camtasia nantinya Bapak Ibu sekalian itu adalah jumlah benar ataupun salah dari peserta didik kita tadi. Kalau misalnya mau mengaturnya atau misalnya mau ibarat mengatur jumlah skor-skornya berapa, nanti Bapak Ibu sekalian dapat menghubungkannya dengan Scrum ya, ataupun dengan email Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti lebih mudah untuk mengatur bobot dari suatu soal seperti itu. Tapi kalau dari Camtasia sendiri itu hanya menyediakan untuk menambahkan kuis ataupun menambahkan pertanyaan di tengah-tengah dari soal dari video yang ada. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Silakan Mbak Ning. Oke, terjawab ya Ibu ya atas pertanyaannya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Mas Rinaldi. Ada pertanyaan dari Bapak Siprianus. Untuk hasil convert videonya, tadi dalam format apa ya Mas Rinaldi? Apakah MP4 atau yang lainnya? Silakan Mas Rinaldi bisa ditanggapi. Oke, untuk formatnya saya langsung lihatkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, di sini saya sudah share screen. Sebentar, oke ini. Ini adalah formatnya Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa yang dapat kita ibaratnya kita manfaatkan. Pertama ada thumbnailnya, sudah disertakan langsung. Kedua ada format yang HTML-nya. Jadi nanti di sini ada formatnya HTML-nya dengan playernya langsung sudah dibuatkan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau mengembednya atau misalnya menambahkan di sebuah website, kita dapat langsung dilakukan. Di sini kita juga dapat ibaratnya videonya itu dalam bentuk MP4. Ya di sini ada MP4. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau misalnya kita klik di sini, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, bentar ya, saya coba share screen. Ketika saya klik yang formatnya HTML tadi, maka akan diarahkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah smart player-nya, sehingga nanti ini akan dapat untuk kita gunakan yang fitur-fitur interaktif yang sudah kita tambahkan tadi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada beberapa format yang kita dapatkan. Pertama tadi ada untuk thumbnailnya yang kita dapatkan langsung dibuatkan. Kedua ada bentuk HTML-nya. Ketiga tadi juga ada yang bentuk MP4-nya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, silahkan Mbak Nih. Bahkan ada yang CSS-nya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau ibaratnya menggunakan yang CSS-nya. Jadi nanti bisa kita tambahkan TextMate CSS-nya di dalam website kita. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau mengembangkan bahkan untuk JS-nya ataupun script untuk JavaScript-nya itu juga bisa kita tambahkan begitu. Silakan Mbak Ning. Oke, terima kasih Mas Rinaldi atas jawabannya. Terjawab ya Bapak Siprianus. Jadi pada dasarnya kita bisa mengconvert atau output dari Camtasia ini ada beberapa tipe file yang mana penggunanya dapat kita gunakan sesuai dengan tujuan kita atau sesuai dengan apa hal yang kita inginkan. Apakah ingin di-embed ke website ataukah disimpan di lokal saja. Namun di era pandemi seperti saat ini tentunya dengan hadirnya fitur ini atau adanya beberapa tipe ekstensi yang ada, kita sangat dimudahkan sekali ya Bapak Ibu ya. Gimana istilahnya mungkin barangkali di institusi Bapak Ibu sudah ada implementasi Moodle dan sebagainya, nanti videonya bisa di-embed di website Moodle-nya, atau barangkali misalkan Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams sebagai kelas virtualnya, nanti bisa juga nih istilahnya videonya ini diunggah di stream, kemudian nanti dihubungkan ke dalam Microsoft Teams begitu. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya berikan satu kesempatan lagi mungkin ya Bapak Ibu ya, karena ini waktunya sudah 12 lebih 5 menit. Nah, barangkali Bapak Ibu masih ada ingin yang ditanyakan bisa disampaikan. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan ya Bapak Ibu ya, untuk jangan lupa memberikan masukannya kepada kami melalui go.maribelajar.org/feedback. Sehingga harapannya kami ke depan dapat terus meningkatkan kualitas pelatihan kami di masa mendatang, dan barangkali nanti ketika kita jumpa lagi begitu, kualitas pelatihannya dapat jauh lebih baik daripada hari ini.
Atau mungkin Bapak Ibu pengen tanya-tanya nih seputar Camtasia lagi, boleh sekali Bapak Ibu yang barangkali tadi masih belum disampaikan oleh Mas Rinaldi ya, karena memang keterbatasan waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak bisa dieksplor secara mendalam semuanya, semua fitur yang ada di Camtasia. Jadi kita baru eksplor sebagian saja begitu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu ingin pelatihan nih untuk institusinya, nanti bisa juga kontak kami. Atau juga misalkan pengen membeli lisensinya, nanti juga bisa kontak kami Bapak Ibu. Begitu. Ya tadi seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, di Camtasia ini ada versi trialnya. Nah, barangkali Bapak Ibu ingin kenalan terlebih dahulu dengan Camtasia, Bapak Ibu bisa akses webnya saja. Nanti seperti yang tadi disampaikan Mas Rinaldi ya, ditunjukkan ya, webnya bisa diakses di textmeet.com. Jadi nanti di sana ada pilihan untuk trialnya seperti apa. Dan memang seperti tadi yang saya sampaikan juga, bahwa Camtasia ini terdiri atas beberapa versi, mulai dari untuk yang individual, personal, kemudian untuk bisnis, education, government and non-profit, dan sebagainya begitu. Nah, jadi dari beberapa ini yang mungkin cocok untuk Bapak Ibu adalah versi education. Nah, untuk versi educationnya Bapak Ibu, skemanya di sana ternyata di Camtasia TextMeet ini adalah menyediakan beberapa skema Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membelinya makin banyak, itu maka biayanya akan jauh lebih murah Bapak Ibu begitu. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Oke, sepertinya ini ya, sudah jelas ya Bapak Ibu ya untuk sesi materi pada siang hari ini. Semoga dapat membuka wawasan Bapak Ibu ya, bahwa ternyata video editor itu tersedia banyak sekali. Nah, salah satunya adalah Camtasia yang bisa kita manfaatkan untuk menghadirkan video pembelajaran yang lebih interaktif. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, kami tunggu umpan baliknya Bapak Ibu ya, sehingga harapan kami dapat terus berkembang di masa mendatang, dan kami juga berharap Bapak Ibu juga dapat terus berkembang dengan berbagai macam inovasi pembelajaran, mungkin dengan istilahnya di sini adalah penyediaan konten pembelajaran yang jauh lebih interaktif, dan pada akhirnya nanti mampu meningkatkan keluaran pembelajaran di dalam kelas. Mungkin untuk sesi webinar siang hari ini Bapak Ibu kami cukupkan sekian. Saya dan Mas Rinaldi pamit pada sesi webinar siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Yeah.